Pengertian korelasi. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan hubungan antara dua variabel. Ini berarti kita ingin tahu apakah perubahan pada suatu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lain. Digunakan dalam penelitian non-eksperimental, yaitu penelitian di mana tidak ada manipulasi variabel atau tidak ada perlakuan khusus atau eksperimen yang dilakukan. Contohnya hubungan antara prestasi akademik dan pendapatan keluarga. Kita hanya mengamati apakah ada pola keterkaitan antara keduanya tanpa mengubah salah satu variabel. Selanjutnya ada unit analisis dan data. Unit analisis adalah objek yang kita amati, bisa berupa individu, wilayah, negara, dan lain-lain. Untuk analisis korelasi, setiap unit harus punya dua nilai atau dua skor untuk dua variabel yang akan dikorelasikan. Data tersebut bisa divisualisasikan dalam bentuk scatter plot, yaitu grafik titik-titik yang menggambarkan pasangan skor dari dua variabel. Selanjutnya ada karakteristik korelasi. Terdapat 3 karakteristik penting dari korelasi. Yang pertama ada arah atau direction. Ketika arah directionnya positif, suatu variabel naik, yang lain juga naik atau keduanya turun. Ketika arahnya negatif, ketika satu variabelnya naik, yang lainnya turun. Yang kedua ada bentuk atau form. Ketika linear, hubungan membentuk garis lurus. Dan non-linear, kurvilinear, hubungan membentuk kurva, misalnya hubungan stres dan performa kerja yang mengikuti kurva value terbalik. Yang ketiga ada kekuatan atau strength, menggambarkan seberapa dekat titik-titik data mengikuti pola garis lurus. Semakin rapat titik-titik ke garis lurus, semakin kuat korelasinya. Selanjutnya ada interpretasi. Melihat scatter plot, kita bisa menilai kekuatan hubungan. Yang pertama ada korelasi kuat, yaitu titik-titik sangat dekat garis lurus. Yang kedua ada korelasi lemah, titik-titik menyebar lebih jauh dari garis. Yang ketiga ada korelasi sama dengan nol, ketika titik-titik acak tanpa pola, tidak ada hubungan koefisien. Selanjutnya ada koefisien korelasi Pearson, disebut juga product moment correlation, yaitu rumusnya R sama dengan sigma X min X bar kali Y sama dengan min Y X bar dibagi akar sigma X min X dalam kurung kuadrat dikali sigma Y min Y dalam kurung kuadrat. Mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Nilai R berada antara min 1 dan plus 1. Plus berarti korelasinya sempurna positif, kalau negatif korelasi sempurna negatif. 0 tidak ada korelasinya. Nah, selanjutnya ada gangguan korelasi. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil korelasi. Yang pertama ada outlier, yang kedua restricted range, yang ketiga ada koefisien determinasi. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai uji hipotesis korelasi Pearson. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah korelasi yang ditemukan pada data sampel juga berlaku secara umum di populasi. Dalam uji ini, terdapat dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa nilai H0 sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat hubungan atau korelasi antar dua variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa nilai ρ tidak sama dengan 0, bisa lebih besar ataupun lebih kecil tergantung arah hipotesis yang diajukan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis korelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai R dari data sampel. Yang kedua, tentukan derajat kebebasan atau degree of random, yaitu jumlah sampel dikurangi 2. Yang ketiga, bandingkan nilai R hitung dengan nilai R kritis dari tabel korelasi. Contohnya, jika derajat kebebasan adalah 3, maka R kritisnya adalah 0,805. Jika R hitung adalah 0,8, maka karena R hitung lebih kecil dari R kritis, hasilnya tidak signifikan. Penulisan hasilnya dapat dituliskan sebagai berikut. Tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. R dalam kurung 3 sama dengan 0,80, P lebih besar dari 0,05. Format standar untuk melaporkan hasil kalkulasi adalah R dalam kurung DF sama dengan sekian, P sama dengan sekian, dan R kuadrat sama dengan sekian. Contoh penulisan adalah R dalam kurung 3 sama dengan 0,80, P lebih besar dari 0,05, dan R kuadrat sama dengan 0,64. Nilai R kuadrat atau R square menunjukkan seberapa besar variasi dari satu variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam contoh ini, 64% variasi dari variabel X dapat dijelaskan oleh variabel Y. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan uji korelasi Pearson menggunakan SPSS. Yang pertama, masukkan data ke dalam SPSS. Yang kedua, klik menu analis, kemudian pilih correlate, lalu klik bivariate. Yang ketiga, pilih metode Pearson. Yang keempat, centang opsi itu tailored jika ingin melakukan uji dua arah. Yang kelima, klik OK untuk menampilkan hasil analisis. Output dari SPSS akan menampilkan dua informasi utama, yaitu nilai R, yaitu koefisien korelasi Pearson, nilai P, sig-to-tailored yang menunjukkan signifikans statistik. Contoh hasilnya adalah R sama dengan 0,80 dan P sama dengan 0,06. Karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka korelasi tersebut dianggap tidak signifikan. Untuk menghitung korelasi di Excel, dapat menggunakan rumus sama dengan Pearson dalam kurung array 1, array 2. Excel akan langsung memberikan nilai R. Alternatif lain adalah menggunakan fitur data analis, toolpack untuk hasil yang lebih lengkap. Lalu, apa itu R kuadrat atau koefisien determinasi? Rumusnya adalah R dikali R. Misalnya, jika R sama dengan 0,8, maka R kuadrat sama dengan 0,64. Artinya, 64% variasi pada variabel X dapat dijelaskan oleh variabel Y. Uji korelasi ini sangat berguna dalam berbagai hal seperti prediksi, uji validatis, dan reliabilitas instrumen, verifikasi teori. Namun, perlu diingat korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat.
Selanjutnya, korelasi Spearman dan perbandingan. Proses korelasi Spearman ini mengubah nilai asli menjadi ranking seperti setiap data pada variabel X dan Y diurutkan dan diberi peringkat. Terus nilai terkecil mendapat peringkat 1, nilai berikutnya peringkat 2 dan seterusnya. Lalu menghitung selisih peringkat D dengan rumus D sama dengan rank X min rank Y. Lalu menghitung kuadrat selisih D, kemudian memasukkan ke rumus korelasi Spearman. Lalu contoh perhitungan korelasi Spearman, diketahui jumlah kuadrat selisih peringkat 38, lalu jumlah pasangan data adalah 5. Dengan rumus korelasi seperti yang ada pada PPT, lalu substitusi nilai dengan hasil min 0,9. Lalu interpretasi nilai RS sama dengan min 0,9 menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat antara dua variabel. Lalu artinya semakin tinggi peringkat pada variabel X, semakin rendah peringkat pada variabel Y. Korelasi Spearman dan perbandingan. Penggunaan antara person dan Spearman. Person cocok jika data berupa nilai asli dengan jarak yang bermakna, misal berat badan, tinggi badan, serta suhu. Lalu Spearman cocok jika data berupa peringkat, skala Likert, atau data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Lalu disarankan tidak mengubah data interval menjadi ordinal hanya untuk memakai Spearman, karena akan menghilangkan informasi penting tentang jarak antar nilai. Lalu langkah-langkah melakukan korelasi Spearman di SPSS yaitu memasukkan data ke SPSS, lalu klik menu Analyze, Correlate, Divert, pilih dua variabel yang ingin diuji, centang Spearman, lalu klik OK. Nah, interpretasi outputnya adalah contoh RS sama dengan min 0,9P kurang dari 0,05 diinterpretasikan menjadi RS sama dengan min 0,9 memiliki hubungan sangat kuat dan negatif. Nah, sedangkan P kurang dari 0,05 sendiri signifikan secara statistik. Artinya semakin tinggi X akan semakin rendah Y, dan hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, perbandingan antara person dan Spearman dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, penjelasan singkatnya, person mengubah kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif dengan asumsi data berdistribusi normal, lalu Spearman mengukur kekuatan dan arah hubungan berdasarkan peringkat cocok untuk data ordinal atau ketika asumsi persen tidak terpenuhi, serta untuk hubungan monoton yang tidak harus linear.